Akhirnya manajemen Arema FC telah mengambil keputusan terkait persiapan menyambut Liga 1 2024-2025. Arema FC hanya akan mempertahankan sebanyak 50% komposisi skuad untuk musim ini, termasuk 2 pemain asing, di antaranya, termasuk 8 pemain yang masih terikat kontrak dengan Arema FC. Untuk pemain, kami tetap mempertahankan beberapa pemain 50%, yang masih terikat kontrak ada 8 pemain, rata-rata yang kontrak panjang pemain muda, sedangkan pemain senior rata-rata setahun saja, ujar General Manager Arema FC, Yusrinal Fitrian. Terkait komposisi pemain asing, Arema FC hanya mempertahankan 2 nama. 2 nama itu adalah Charles Lokolingoy dan Julian Guevara. Sedangkan 3 pemain asing lainnya dipastikan didepak, mereka adalah Julian Schwarzer, Ariel Lucero, Charles Rafael, kemudian untuk Gustavo Almeida sudah dilepas permanen ke Persija Jakarta. Hanya 2 yang dipertahankan Lokolingoy dan Julian, makanya, dari 8 pemain yang dibutuhkan ini, kami penuhi semuanya atau tidak, kami tunggu keputusan kalau sudah resmi, ya kami ikuti aturan, tutur Yusrinal Fitriandi. Untuk Asia kami sudah ada Lokolingoy, dia paspornya Australia, 2 pemain ini dipertahankan karena salah satu keinginan supporter juga kan, katanya. Untuk pemain lokal, yang dipastikan akan tetap di Arema FC adalah Arhan Fikri, gelandang timnas U23 Indonesia menjadi pemain potensial yang dimiliki Arema FC. Arhan Fikri masih ada kontrak dengan Arema, pasti dia banyak yang minat, tetapi dia masih bertahan di sini, tuturnya. Jadi, artinya Arema tidak bersandar dengan nasib kemarin, move on memang harus, karena tidak mungkin seperti kemarin-kemarin saja, ujar Yusrinal Fitriandi. Sementara itu, manajemen Arema FC akan daftarkan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sebagai home base utama di Liga 1 2024-2025 kelak. Namun, mereka tetap mencari home base alternatif, yang bakal dipakai sebelum stadion tersebut rampung direnovasi. Sejauh ini, Arema FC tengah berupaya agar bisa berkandang di Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Sempat ada penolakan dari pemerintah Kota Blitar dengan alasan, warganya yang masih trauma, dan Arema FC tengah mengajukan audiensi membahas hal ini. Manajer operasional Arema, Sudarmaji mengusung sejumlah argumen ke hadapan Wali Kota Blitar, mulai dari asesmen keamanan dari Polda Jawa Timur untuk Stadion Supriyadi, pengajuan kick-off sore hari, pembatasan kuota penonton, dan sebagainya. Kami akan mendaftarkan 2 stadion, stadion utamanya di Stadion Kanjuruhan, sedangkan stadion pendamping di Stadion Supriyadi Kota Blitar, kata Sudarmaji dalam rilis resminya, pada Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Meski demikian, Sudarmaji menambahkan, Arema FC belum bisa memastikan apakah bisa menggunakan Stadion Kanjuruhan musim depan, pihak klub masih harus menunggu kepastian dari sejumlah pihak terkait. Saat ini, proses renovasi Stadion Kanjuruhan sedang berjalan, dan diprediksi selesai pada akhir tahun 2024, kemungkinan besar, Arema FC baru bisa berkandang di Stadion Kanjuruhan pada putaran kedua. Kami juga akan menanyakan kepastian selesainya Stadion Kanjuruhan, sebab untuk digunakan Liga 1 musim 2024-2025 pungkas Sudarmaji. Di sisi lain, siapakah yang lebih pantas mengawal gawang Arema di Liga 1 2024-2025? Kiper Arema musim lalu, Julian Schwarzer ataukah Lucas Frigeri, yang disebut-sebut bakal segera merapat? Mari kita cek bersama-sama data statistik kedua kiper asing tersebut. Julian tampil dalam 26 laga bersama Arema, sedangkan Frigeri tampil 18 kali, sekaligus sukses membawa Madura United menjadi runner-up di babak Championship Series. Dari rata-rata jumlah kebobolan, Frigeri lebih baik ketimbang Julian. Penjaga gawang asal Brasil itu punya rata-rata 1,3 gol per laga, sedangkan Julian menembus angka 1,6 gol per laga. Dengan raihan 7 clean sheet dalam 18 laga, Frigeri pun punya presentase clean sheet yang lebih besar, mencapai 38%. Ketimbang Julian, kiper asal Filipina itu hanya punya 5 nirbobol dalam 26 laga, sehingga prosentasenya hanya 19%. Satu-satunya kontribusi yang membuat Julian lebih unggul dari Frigeri, adalah rata-rata save per laganya yang berada di angka 3,9 penyelamatan per laga, sementara, Frigeri hanya 2,4 save per laga. Lantas, jika Frigeri benar-benar datang, bagaimana nasib Julian? Meski kuota pemain asing ditambah menjadi 6+2 untuk musim depan, rasanya sebuah hal yang mustahil, jika Arema mengontrak 2 pemain bule untuk posisi kiper.
Kini, setelah melepas Teguh Amiruddin, untuk penjaga gawang Arema tinggal menyisakan 2 kiper saja. Selain Julian, masih ada seorang kiper lokal, yakni Diki Agung Setiawan yang nasibnya juga belum diketahui. Menarik untuk dinantikan, apakah Lucas Frigeri akan menggantikan posisi Julian Schwarzer di bawah mistar gawang Arema untuk Liga 1 musim mendatang.